Kali ini kita akan ngebahas salah satu rumus yang sering digunakan di Microsoft Excel. Rumus ini adalah rumus yang sering kali kita gunakan untuk membantu kita mengklasifikasi data tanpa harus memisahkan ini masuk kemana dan dalam kategori apa. Oke, rumus if ini sebenarnya ada di wizard ya, ada di function di Microsoft Excel, tapi keseringan kita menulisnya langsung di kolomnya dengan format sama dengan if buka kurung kolom dan keadaan. Oke, penulisannya sendiri sudah kita bahas tadi ya. Jadi kita sama dengan if buka kurung, kita klik selnya, lalu masukkan keadaannya di sini sama dengan 5. Lalu titik koma atau separator dan masukkan keadaan pilihannya. Di sini contohnya jika kolom A2 sama dengan 5, maka hurufnya bakal jadi huruf 5. Lalu pakai tanda petik dan gunakan lagi separatornya. Kita masukkan if lagi, buka kurung, klik kolom A2 dan masukkan lagi keadaan yang lainnya. Jadi misalnya contohnya A2 sama dengan 6 titik koma tanda petik, kita tulis huruf 6, maka ketika nanti angka data yang A2 berisi angka 6, maka hurufnya nanti akan menjadi huruf 6. Dan kalau misalnya di sini kita udah nggak lagi menentukan, tinggal ditutup dengan kalimat yang tanpa if lagi. Jadi misalnya if A2 sama dengan 10, maka 10 dan titik koma lalu tidak diketahui, artinya kita udah tidak lagi mengklasifikasi data itu, artinya hanya cukup dari 5 sampai angka 10 aja. Dan setelah penulisannya harus menutup tanda kurungnya sesuai dengan jumlah buka kurung yang kita tulis di rumusnya. Nah, jadi ini ketika ditulis angka 5 maka keluar 5, jika tulis angka 7 maka hurufnya keluar 7. Tapi kalau misalnya kita tulis angka 4 atau lebih dari 10, maka tulisannya tidak diketahui karena tadi kita menulis hanya sampai kondisi 10 saja. Jadi nggak akan ada pilihan lain selain angka 5 sampai 10. Jadi kalau misalnya ditulis 4 dia tidak diketahui, ditulis 11 tidak diketahui. Tapi kalau ditulis 5, hurufnya bakal jadi 5, kalau 7 jadi 7. Pokoknya selama 5 sampai 10 itu di input di kolom A, maka dia akan menulis angkanya. Di kolom B menulis hurufnya sesuai dengan tadi yang udah kita tulis. Nah, untuk selanjutnya ini if yang menggunakan aritmatika atau tanda matematika. Nah, ini saya mencontohkan jika A2 lebih besar dari sama dengan 7, maka hasilnya apa, dan kalau lebih dari 9 hasilnya sempurna. Selain itu tidak beruntung atau gagal. Tutup kurung sesuai dengan jumlah tanda buka kurung yang kita tulis di rumusnya. Oke. Nah, ketika menggunakan aritmatika, kondisi yang dilihat adalah rumus
pertama. If dalam kondisi pertama itu tadi kan ada tulisan 7 lebih A2 lebih besar sama dengan 7. Jadi ketika dia masukin angka 7, 8, 9, 10 seterusnya, maka masuk ke kategori keadaan pertama. Maka dari itu kita harus memasukkan spesifik dari kondisi pertama sampai kondisi selanjutnya. Maka dari itu kita nanti harus ubah dari kondisi terakhir ke kondisi yang pertama. Jadi di sini kan saya tulis jika lebih besar dari 9 maka hasilnya sempurna, atau jika lebih besar dari sama dengan 9 hasilnya bakal sempurna, dan selanjutnya sampai kata gagal atau tidak beruntung kayak gitu. Jadi kita selama kondisinya belum ditemukan maka dia akan mencari di kondisi pertama, kondisi kedua sampai kondisi terakhir. Tapi kalau misalnya dari kondisi pertama udah menemukan kayak tadi kan di atas sama dengan 7, angka yang kita tulis misalnya 9 kan lebih besar dari 7, maka udah ketemu hasil kondisinya kayak gitu. Oh iya, untuk separator sendiri Excel itu membagi dua opsi ya. Ada yang pakai titik koma dan ada yang pakai koma. Tergantung waktu kita menuliskan rumus itu, maka dia akan muncul pop up di bawah rumusnya. Ini pakai koma atau titik koma. Kita tinggal ikuti aja. Lalu ini untuk if yang hanya satu kondisi ya. Jika A2 lebih besar dari 7 maka hasilnya lulus. Lalu setelah itu langsung ditutup dengan separator dan masukkan kondisi yang selain dari itu. Berarti kalau di bawah 7 maka tidak lulus, tapi kalau angkanya di atas 7 maka dia akan menghasilkan tulisan lulus. Tapi kalau misalnya angkanya 4, 5 itu pasti tulisannya selain lulus atau gagal atau tidak beruntung, tergantung apa yang kita tulis tadi ya. Di sini saya akan contohkannya gagal. Jadi jika A2 lebih besar dari 7 maka lulus, tapi selain itu gagal. Kalau di bawah 7 berarti gagal dia. Nah, kita coba tulis dengan angka di bawah 7 maka kan hasilnya akan gagal. Tapi kalau kita tulis di angka 7 ke atas maka hasilnya lulus. Nah, seperti itulah contoh penulisan rumus if yang sering biasa digunakan. Menurut kalian apakah ada metode yang lebih sederhana dan efisien dalam penulisan rumus if ini, atau ada rumus yang lebih mumpuni dibanding dengan rumus if ini?